Selamat pagi adik-adik, selamat Paskah. Pagi hari ini kita bersama-sama akan beribadah, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita akan memulainya dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 188 ayat 1 dan 3. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun untuk kesekian kalinya ibadah ini harus dilaksanakan secara online dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang kami alami. Tuhan, hari ini begitu spesial karena pada hari ini kami memperingati hari Paskah, hari kebangkitan atau kemenangan Tuhan Yesus atas kematian. Biarlah semangat kebangkitan ini menyala di hati kami, sehingga kami dapat tetap bersukacita di dalam Yesus. Dan pada saatnya nanti, kami tahu Tuhan akan memberikan kemenangan, sehingga kami boleh segera melewati masa-masa sulit ini. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap anak untuk dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bacaan Alkitab diambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Nanti adik-adik bisa membacanya sendiri ya. Alkitab bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi? Pasti kita merasa sedih sekali. Demikian juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka merasa sedih sekali. Mereka merasa sangat kehilangan. Pada hari yang ketiga, setelah kematian Tuhan Yesus, pagi-pagi benar, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi ke kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki tubuh Yesus. Pada masa itu, orang meminyaki jenazah untuk mengawetkannya, supaya tidak cepat membusuk. Dalam perjalanan mereka bercakap-cakap. Siapa ya yang akan menggulingkan batu yang sangat besar yang menutupi pintu kubur Yesus ya? Rasa-rasanya kita tidak mampu. Pada masa itu, kubur biasanya berbentuk seperti goa
yang ditutupi dengan batu besar. Lalu mereka berjalan terus. Sampailah mereka ke kubur Yesus. Ketika mereka mendekati kubur Yesus, ternyata batu besar itu sudah terguling. Pintu kubur telah terbuka. Mereka pun segera masuk ke dalam. Namun, betapa terkejutnya mereka karena tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Mereka semakin terkejut karena ada seorang yang memakai baju putih sedang duduk dan berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu? Yesus tidak ada di sini. Yesus telah bangkit. Pergilah dan beritakanlah kepada murid-murid yang lain." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Mereka pergi memberitahukan apa yang mereka lihat dan dengar kepada murid-murid yang lainnya. Nah adik-adik, apa yang dilihat dan didengar oleh ketiga perempuan tadi menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus yang mati di salib untuk menebus dosa kita sudah bangkit, sudah menang atas maut. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan menang atas maut, akan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur adik-adik, kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang selalu mendengar doa kita. Maukah adik-adik percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Maukah adik-adik hidup benar untuk memuliakan nama Tuhan Yesus? Ketika adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ketika adik-adik mau melakukan hal yang benar, mungkin adik-adik mengalami kesulitan. Ketika adik-adik mau taat kepada papa mama, mungkin malah adik-adik melawan. Ingatlah perintah Tuhan Yesus. Hormatilah ayah dan ibumu. Berdoalah, minta Tuhan memampukan. Adik-adik pasti bisa. Ketika adik-adik harusnya menjadi saksi Kristus, tapi mungkin adik-adik malah diam. Ingatlah perintah Tuhan Yesus untuk kita menjadi saksi, memberitakan kasih kepada semua orang. Berdoalah, Tuhan Yesus akan memampukan. Adik-adik pasti bisa. Ketika adik-adik mengalami kesulitan dan kesusahan, adik-adik merasa tidak kuat lagi, ingatlah janji Tuhan, "Aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Berdoalah, minta Tuhan menguatkan. Adik-adik pasti kuat. Nah adik-adik, memang mungkin tidak mudah untuk hidup benar. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Tuhan Yesus juga yang akan menguatkan adik-adik dan menguatkan kakak untuk bisa menang atas dosa, untuk bisa hidup dan melakukan hal yang benar. Tuhan Yesus akan memampukan adik-adik dan kakak untuk bisa kuat menghadapi tantangan. Selamat Paskah dan menang bersama Tuhan Yesus. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya
Yesus bangkit, Yesus bangkit. Menanglah, menanglah. Dari kematian, dari kematian. Menang, menang, haleluya. Menang, menang, haleluya, Yesus sudah menang. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah. Selamat Paskah adik-adik. Hai adik-adik, selamat Paskah ya. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Adik-adik selamat Paskah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Hai adik-adik, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati ya.